Oke, selamat datang di Lapak Kosong. Kali ini saya sangat spesial sekali kedatangan seorang gadis keren. Namanya memang keren, orangnya juga keren, prestasinya keren. Atlet iya. Terus juga putri remaja Lampung yang akan berangkat ke nasional. Dan ternyata ini nggak ada habis-habisnya ikut audisi atau tes paskibraka tingkat Bandar Lampung. Didaulat untuk membawakan baki. Sempat viral, heboh, berita di sana-sini. Siapakah dia? Dia adalah Ahmad. Nggak salah. Karen Chandratara. Halo. Halo. Om buka ya kacamatanya, kan terang. Aduh, ngap Karen. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Ren, cerita dong kenapa tiba-tiba masuk di proses paskibraka? Sebenarnya dari awal tuh ikut paskibra di SMP. Nah, dari paskibra itu di SMP, di sekolah, ngibarin bendera di sekolah saat 17 Agustusan. Hingga akhirnya masuk SMA, Karen dipanggil sama sekolah untuk mewakilin sekolah. Sekolahan. Untuk seleksi paskibraka. Seleksi paskibraka. Iya. Di Bandar Lampung. Iya. Oke, Benar. terus? Ya udah, jadi Karen sama temen Karen namanya Rian itu mewakilkan sekolah SMA Fransiskus Bandar Lampung untuk seleksi paskibraka. Terpilih? Iya. Di pasukan? Di pasukan 8. 8. Ya. Pasukan 8 ini adalah salah satu pengibar bendera. Siap ya. Dan didaulat sebagai pembawa baki. Pembawa. Gimana perasaannya? Nggak kebayang nggak? Pada saat Karen bawa baki, mikir, ini gue jalannya di catwalk atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, bakal jatuh atau enggak? Yang ketiga, bakal hujan atau enggak? Itu gimana perasaannya? Pastinya bangga banget karena bisa membawa baki. Oke. Membawakan bendera pusaka, duplikat bendera pusaka untuk dikibarkan. Ya, rasa takut itu pasti ada, tapi saat menjalani, saat dalam proses upacara, ini yang harus Karen lakuin, sekarang harus Karen hadepin, ini yang harus Karen tampilkan. Mungkin sebelum tampil, sebelum kita masuk ke lapangan, itu ada rasa khawatir. Cuman pas udah mulai aba-aba pertama, langkah tegap maju, itu udah fokus aja sama apa yang harus dilakuin gitu. Udah senyum, jalanin aja gitu. Senyum, jalanin gitu untuk proses itu. Iya, Kan, benar banget. ini Karen ikut seleksi, terus tiba-tiba terpilih di pasukan 8 dulu kan, belum ditunjuk untuk bawa baki kan? Iya. Pada saat gimana perasaannya? Enggak, jadi kita kan latihan mulai dari tanggal 8 Agustus. Nah, kemudian 3 hari atau 4 hari setelah kita latihan, itu udah dilihat prosesnya dan dibentuk tim A dan tim B. Tim A dan tim B. Yang pasukan 8. 3 atau 4 itu langsung ditentuin tim A yang penurunan, tim B yang pengibaran. Oh, berarti kamu tim B ya? Iya, Karen tim B. Jadi di tim B itu kan pasti ada yang teman-teman kamu yang wanita juga yang lainnya. Ya, Tiba-tiba benar. kamu ditunjuk, kamu yang bawa baki gitu. Atau gimana? Apa? Dari awal, dari awal sudah. Iya. Dari awal udah diposisin Karen yang bawa baki, terus siapa yang mengiringi, Ya, siapa yang mengibar. serpihannya semuanya udah ditentuin. Oke. Tapi itu seiring berjalannya waktu itu bakal bisa diganti-ganti. Jadi Kalau deg-degan misalkan, dong kalau gitu. iya, pastinya bakal deg-degan. Kayak pas Hamin berapa gitu, ada salah satu teman Karen juga yang dipanggil buat latihan megang baki. Aduh, Jadi ada 3. nyut dong. Nah di situ kayak, aduh, kegeser gaya gitu. Guys, kegeser guys. Terus? Ya, akhirnya ternyata nggak kegeser. Ya, Karen tetap bertahan megang baki sampai akhirnya ditentuin siapa yang nurunin dan siapa yang ngibar. Dan ternyata tim Karen yang ngibar. Tepuk tangan dong buat Karen. Ini Karen bawa baki nih. Begitu langkah tegap maju, jalan.
rasanya Karen, karena kan yang melihat tuh banyak tuh, ada ibu wali kota, ada pejabat-pejabat yang lain, ada Forkopimda, ada yang menyaksikan juga dari pihak sekolah sampai mungkin orang tua. Gimana, gemeteran nggak bawa baki itu? Enggak, sama sekali nggak gemeteran. Tapi setelah Karen ngasih bendera, abis itu bendera dikibarin, begitu udah dibentang bendera itu di depan mata Karen pas banget, itu kayak akhirnya gitu, kayak sedih, bukan sedih, kayak ya? Iya. Saya juga udah terharu gitu, kayak gimana ya? Saya nggak ada tisu loh. 2 hari sebelum pengibaran, sebelum 17 Agustusan, itu 3 pentol yang cowok yang ngibarin itu nggak perfect latihannya. Oh gitu. Jadi sebelumnya kita latihan itu nggak ada kendala sama sekali di 3 orang ini, 3 cowok ini. Ternyata H-3. Tapi H-2 itu gladi kotor Edwin dari SMA 5 yang ngerek selalu lepas tempo. Sampai akhirnya sehari sebelum pengibaran itu latihan sampai malam banget. Jadi diulang gitu ya deh. Dan Karen tuh malah mikirin mereka yang bakal ngibar 3 orang itu, karena bendera itu dikibarkan sama mereka. Jadi kayak Karen yang deg-degan gitu, soalnya sebelum-sebelumnya mereka latihan tuh kayak aman-aman aja. Ya, tapi malah H-2 ya ke bawah suasana gitu ya. Jadi nggak pas sama temponya. Tapi pas hari H, begitu bendera udah dibentang tanpa adanya kesalahan, mulus, bendera merah putih, terharu ya. Ya, kayak inilah perjuangan kita. Akhirnya gitu. Habis itu kan baru dibentang tuh sama duta. Belum naik kan? Ya belum. Dari duta membentang, bendera siap, langsung nangis gitu. Tapi harus tetap senyum kan. Jadi terharu, senyum, bangga. Terus Karen langsung mikir Edwin. Edwin bisa gak ya? Aduh Edwin, bisa. Habis itu ternyata Edwin ngereknya itu pas banget lagu abis, itu bendera nyampe ke atas gitu ya. Dan itu kayak lega banget dan makin terharu, cuman harus nahan karena harus senyum, karena tugas kita belum selesai dan kita masih harus menurunkan bendera pusaka itu. Jadi itu sih saya nggak paling... menyaksikan loh, tapi ngedengar cerita kamu saya merinding gitu loh. Maksudnya itulah suasana yang karena setiap orang mengharapkan ada kesempatan untuk mengibarkan Saka Merah Putih pada saat 17 Agustus, dan kamu mendapatkan peluang saat kesempatan ini. Ada apa sih? Ada rasa bangga sebagai putra-putri daerah terpilih di antara siswa-siswi se-Bandar Lampung ini kan. Nah, pada saat dibentangkan, setelah itu lagu Indonesia Raya mulai dimainkan dan bendera itu mulai naik ke atas, apa perasaan? Deg-degan, tapi bangga banget karena pikirkan nggak kalau misalkan talinya bakal putus atau apa gitu? Ya itu deg-degannya karena Edwin belum selesai ngerek kan, jadi deg-degan, cuman udah bangga gitu, tapi masih deg-degan banget. Jadi selesai leganya itu pas bendera itu udah ada di puncak paling atasnya. Itu udah nggak bisa makan martabak. Nggak martabak. Nggak, maksudnya lega gitu ya. Lega. Akhirnya lega sekian hari latihan dan teman-teman pun solid sehingga Sang Saka Merah Putih bisa berkibar dan semua merasa senang. Inilah momennya ya Rena. Yang paling berkesan buat Karen pada saat proses karantina atau apa gitu, di mana? Makan. Kok makan sih? Maksudnya? Makannya 5 menit doang. Oh gitu? Iya. Terus? Jadi pertama kali
latihan itu kan bawa bekal masing-masing. Oke. Mami itu bawainnya porsinya untuk 2 kali makan. Oke. Tapi Karen harus ngabisin itu dalam 5 menit. 5 menit. Terus gimana? Jadi ya Keteluk tuh bolong di sini terus. nggak ngunyah lagi kayaknya. Langsung Ngunyah gitu dikit kan langsung makannya. buat. Ngunyah dikit langsung blek-blek gitu. Iya. Jadi makan itu sih yang paling berkesan banget. Terus kayak gimana ya? Dari makan 5 menit kita diajarin untuk menghargai waktu kita. Oke. Kita makan nggak boleh juga. Kita nggak boleh bicara sama teman. Kita harus fokus sama makanan kita. Apa yang harus kita kerjain. Oke. Banyak yang bisa kita dapat dari makan 5 menit doang. Itu ditambah 2 menit, kalau nggak selesai, makannya sambil dijemur. Terus sebelum makan, itu kita juga nyanyiin lagu makan. Oh, ada? Ada. Jadi kita jalan tempat sambil nyanyi. Sambil makan? Belum. Oh, belum. Nggak kebayang jalan di tempat. Enggak. Jadi pas jalan di tempat, kita sambil nyanyi. Oke. Nyanyi lagu sebelum makan. Itu semua nyanyi beberapa menit lah, lama pokoknya sampai keringetan. Baru makan. Jadi makan tuh sambil keringetan, capek gitu kan. Tapi harus habis 5 menit itu. Harus habis 5 menit dan akhirnya habis. Iya. Jadi dari makan aja kita bisa belajar banyak hal gitu. Pada saat hal yang menyedihkan. Maksudnya suasana haru. Pastinya pas malam sebelum pengibaran, setelah pengukuhan. Oke. Jadi setelah pengukuhan kita siap-siap, bersih-bersih, terus makan malam. Ya. Habis makan malam, teman-teman yang sholat, yang ibadah, oke. Habis itu setelah sholat kumpul bareng, itu berdoa bareng buat besok. Oke. Nah di situ semuanya nangis. Oh iya. Soalnya kayak ingat orang tua, ya perjuangan kita juga, kayak ya besok ini hari dimana kita harus menampilkan hasil kerja keras kita selama ini. Jadi semuanya terharu di situ, kita berdoa bareng, apalagi pas Kak Elius mimpin doa, ya itu semuanya nangis. Oke. Setelah doa kita maaf-maafan sama pelatih, sama pendamping, kakak pendamping, kita maaf-maafan, ya disitulah momen haru kita. Momennya. Nah, ini kan dari berbagai sekolah ya. Iya. Kan susah sih Ren untuk menyatukan visi misi berkenalan dengan orang yang belum kita kenal. Ada kendala nggak Karen? Tentunya pasti ada. Awal-awal kita. Kamu langsung lulus, nama saya Karen, saya dari itu enggak? Enggak. Okay. Jadi kita pas latihan itu di dada kiri kita itu dikasih name tag. Oke, ada nama name tag. Dan asal sekolah kita. Yes. Awal-awal memang masih canggung gitu ya. Tapi makin lama ya. Seperti keluarga. Iya, benar banget. Oke. Dan kita juga kan dipilih Pak Lurah Bu Lurah. Kebetulan kamu jadi Bu Lurahnya. Saya dengar-dengar katanya gitu. Wow. Tangan loh. Karen ini masih, kalau saya bilang sih ya masih remaja bocah. Kalau asli aja sih. Nah, ini kan selesai nih. Maksud saya selesailah tugas teman-teman semua untuk mengibarkan bendera merah putih. Semua saling berpelukan, merasa gimana itu deh? Keberhasilan itu punya kita semua. Bendera itu dikibarkan dengan sempurna, itu kita semua bangga dan semua terharu. Setelah pengibaran kita yel-yel bareng. Yel-yelnya gimana? Kibraka beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali paskibraka beraksi, bagiku itu langkah pasti. Keren ya. Oke. Dari titik keberhasilan itu terus Karen ini mulai viral di beberapa media. Sosok gadis pembawa baki, terus dapat hadiah sepeda gitu kan. Terus bisa berfoto. Apa sih maksud saya rasanya? Maksudnya ketika bisa menjadi viral itu. Ya, bangga banget. Intinya bangga menjadi seorang paskibraka. Seneng banget lah bisa dikenal sama semua orang, bisa mengibarkan bendera pusaka, duplikat bendera pusaka. Bisa ya. Jadi kita pernah ngerjain Karen pada saat ulang tahun. Ya? Jadi saya telepon teman-teman di kota Elius,
pokoknya gini Yos, dia nggak bisa ini. Dia sampai nangis dong. Maksudnya, pokoknya aku harus jadi pengibar bendera. Ingat nggak? Di Ingat. salah satu kafe ya pada saat itu ya, rambut kamu masih panjang kan? Iya. Dan akhirnya ya kita prank, ternyata keinginannya terwujud dan bisa alhamdulillah terpilih sebagai pembawa baki. Alhamdulillah juga viral karena ngebum loh di suasana pandemi ini, ya kan? Semua harus terlaksana dengan baik gitu kan.